Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan spesialis. Dan Alhamdulillah sudah hadir narasumber kali ini, ada di sebelah kiri saya. Ada Dr. I Gusti Bagus Indro Nugroho, spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri. Yang beliau berasal dari Rumah Sakit UNS. Beliau merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa yang ada di Rumah Sakit UNS, Surakarta. Dan nanti akan menyampaikan materi untuk kita bersama, yaitu peran religi dan spiritual dalam kesehatan mental. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini panggilnya Dokter Indro nih ya? Ya, karena namanya bagus semua ini. Ya, Dokter Indro, ini peran religi dan spiritual dalam kesehatan mental. Ini yang seperti apa? Silahkan disampaikan materinya terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, sama-sama kita pahami bersama bahwasanya manusia itu terdiri dari jiwa dan raga. Ya, terdiri dari jiwa dan raga. Sehingga kesehatan ini adalah satu hal yang sangat penting, termasuk kesehatan jiwa. Di samping saat ini mungkin kita juga mengalami lebih fokus pada raga fisik ya. Tetapi ternyata kesehatan jiwa ini juga sangat penting dan juga berpengaruh juga terhadap fisik ya. Mohon maaf suara saya agak serak. Agak serak ini karena flu, batuk, pilek ini 2 hari atau 3 hari terakhir, sehingga suaranya agak serak. Ya, dalam rangka hari kesehatan jiwa sedunia, ya, yang mana ini kita mesti aware, ya, mesti paham bahwasanya jiwa kita ini cukup atau sangat penting untuk kita perhatikan, yang mana banyak di antara gangguan-gangguan jiwa yang mungkin kita tidak sadari ya. Mungkin kita tidak sadari sehingga kita menganggapnya sebagai sesuatu hal yang remeh, sesuatu hal yang sepele, dan orang di sekitarnya juga menganggapnya itu sebagai sesuatu hal yang remeh. Ya, sesuatu hal yang sepele ya. Misalnya ketika seseorang mengeluh mengalami problem emosional kepada orang tuanya atau kepada kakaknya atau kepada orang yang ada di sekitarnya, maka orang tuanya mungkin menganggap itu saja ya, gitu saja kok susah, gitu saja kok sedih, atau mungkin dianggap kamu kurang iman ya, kamu kurang ibadah sehingga kamu mengalami hal-hal seperti itu. Nah, sangat penting dipahami bahwasanya gangguan jiwa itu bukan semata-mata akibat dari kelemahan individual ya, faktor psikologis, kelemahan individual, tetapi juga ada faktor biologis. Ada faktor biologis yang berperan. Kemudian ada juga faktor sosial yang berperan. Demikian juga ada faktor spiritual, religi maupun spiritual yang berperan. Di mana aspek biopsikososial spiritual ini oleh WHO itu sudah dicanangkan bahwasanya orang yang sehat, yang paripurna itu adalah sehat secara baik fisiknya, psikologisnya, kemudian sosialnya juga spiritualnya. Nah, ini sehat yang paripurna menurut WHO. Dan penyebab daripada gangguan jiwa sampai
saat ini ya, sampai saat ini diketahui bahwasanya melibatkan berbagai faktor ini tadi, baik faktor fisik, biologis ya, fisik biologis, ataupun aspek psikologis, psikoedukatif dari pola asuh ya, pola asuh sehingga membentuk kepribadian individu, kemudian juga aspek sosial ya, aspek sosial, apakah itu tekanan-tekanan di sekitarnya atau hal-hal yang tidak menyenangkan dari lingkungan yang dihadapi oleh individu. Nah, termasuk juga aspek spiritual, religi maupun spiritual, yang mana kebanyakan orang menganggap ya remeh aspek religi dan spiritual, dianggap sebagai satu hal yang privasi. Padahal itu sebagai satu modalitas yang sangat penting ya, untuk seorang individu itu bisa pulih, ya, bisa sembuh atau tidak mengalami gangguan mental. Nah, dan sekarang mulai banyak sekali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan aspek religi dan spiritual yang menunjukkan bahwasanya memang aspek religi dan spiritual itu sangat berperan penting dalam kesehatan mental, baik di Indonesia ini maupun di negeri-negeri yang barat yang lainnya ya. Dan terbukti bahwasanya aspek religi dan spiritual itu bisa menjadi modalitas daya tahan individu untuk memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Baik, mungkin demikian sedikit pengantar dari saya. Ya, baik. Silakan ya pemirsa, nanti bisa bergabung sewaktu-waktu. Sementara itu kami lanjutkan ngobrolnya ya. Yeah. Baik Dok, tadi sudah disampaikan problem emosional. Nah, problem emosional ini sejauh mana mempengaruhi kondisi fisik? Misalkan dulu waktu sekolah nih ya, SD, SMP, SMA, kuliah ini masih sehat-sehat saja ya. Karena kan aspek sosialnya masih belum totalitas ya. Tapi kalau sudah nggak sekolah begitu kan, otomatis kan masuk ke dunia yang sesungguhnya ya. Problematika hidup sudah mulai hinggap satu-satu, apalagi sudah berkeluarga ya pasti ya. Nah, sejauh mana ini mengganggu? Maksudnya adalah apakah kebanyakan pikiran kemudian terbebani problem-problem hidup itu sejauh mana cepatnya merongrong kesehatan fisik yang sudah terbangun sekian puluh tahun sebelumnya gitu? Ya, baik Mas. Jadi aspek emosional, ya aspek emosional atau tekanan-tekanan psikologis. Ya, apalagi udah lulus kan masuk ke pekerjaan yang di situ lowongannya ditulis tuh. Ready for work under pressure. Bisa siap bekerja di bawah tekanan. Ini. Ya. Belum udah dikasih warning itu kan. Iya. Jadi faktor tekanan emosional itu sangat berpengaruh terhadap fungsi fisik atau raga. Sehingga banyak orang mengeluh fisiknya, mengeluh sakit fisik, tetapi sebenarnya sakit secara emosionalnya, dan itu tidak disadari. Kelihatan nggak orang temen gitu, kelihatan nggak? Jadi kalau misalnya kita mau melihat, oh ini kamu banyak pikiran, dokter semua banyak yang tahu ya. Dokter ya? Kebanyakan tahu, maksudnya bukan, maksudnya tahu kalau lihat pasien gitu, ya. Pasien. Jelas kalau itu dia meriksa pasien, dokter apa aja lah gitu ya. Itu biasanya menyampaikan, oh kamu tuh kebanyakan pikiran karena diperiksa semuanya normal, gitu. Tapi kok keluhannya macam-macam, gitu ya. Ya itu biasanya terus dokter mengatakan kamu banyak pikiran, mikir apa, nggak usah mikir macam-macam. Setelah gitu. Mendapatkan hasil pemeriksaan ya itu ya. Berarti harus tegak dulu ya nih pemeriksaannya. Pemeriksaannya harus tegak dulu. Ini lari ke situ kan. Dan itu banyak kasusnya, gitu ya. Dan banyak kasusnya. Dan pasien karena memang mereka tidak tahu ya. Karena mereka tidak tahu, kadang-kadang harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk mencari jawaban fisiknya itu. Betul.
Untung sekarang mungkin ada BPJS ya, mungkin pemeriksaan ini yang diperlukan ini. Tapi BPJS sendiri sudah menyaring kalau itu memang dokter sudah tahu itu keluhannya adalah psikis, tidak boleh melakukan pemeriksaan itu. Jadi harus tidak tercover itu. Tidak tercover. Luar biasa. Padahal kalau kita menilik beberapa dekade terakhir, itu kan paling banyak itu yang dialami oleh masyarakat gitu ya. Ya, tekanan memang banyak sekali di masyarakat. Wah, ini lebih tertekan lagi ya. Aku punya kartu BPJS tapi nggak bisa pakai untuk jalur itu ya. Sehingga kadang-kadang dokter ya mungkin langsung kemudian menasihati atau kamu dirujuk ke psikiater saja. Nah, kadang orang menolak. Ya, karena menganggap nanti saya dianggap gila. Oh iya, saya mau kelar di situ. Di sini ada psikiatri begitu ya. Iya. Nah, berarti kan publik perlu dikasih edukasi. Ini beda apa psikiatri sama psikolog? Gitu ya? Iya. Jadi psikologi dan psikiatri itu sebenarnya berdampingan. Satu rumpun, begitu bisa dikatakan? Satu rumpun, hampir dikatakan satu rumpun. Hanya kalau psikologi lebih cenderung kepada pemeriksaan atau hal-hal yang positif. Ya, bukan pada hal-hal yang sakit. Oh, berarti psikolog itu nggak boleh medikasi ya, berarti ya? Nggak boleh meresepkan. Nah, tidak boleh meresepkan. Karena psikiatri ini dasarnya adalah dari kedokteran, maka dia bisa menerbitkan memberikan rekomendasi obat tertentu gitu ya. Untuk membantu problem emosional. Sementara kalau psikolog yang dia mungkin juga belajar tentang gangguan-gangguan psikiatrik, gangguan-gangguan jiwa, gangguan mental, itu mereka menggunakan modalitas psikoterapi. Jadi kalau psikolog itu lebih ke mensugesti lewat alam bawah sadar mereka untuk tidak berkelanjutan itu atau gimana? Bukan sugesti. Sugesti ya? Bukan sugesti. Mengarahkan. Istilahnya psikoterapi. Ya, psikoterapi itu bukan semata sugesti. Nah, tetapi bagaimana individu tersebut nanti bisa mengambil keputusan sendiri. Dia bisa matang, bisa mandiri. Itu dia bisa bahagia lewat bimbingan psikolog bimbingan dari psikolog. Ya, tadi disampaikan misalkan ada orang yang under pressure dalam kerja ini langsung ke lebih teknis lagi ya. Dia karena seringnya ditarget ya, mengganggu ritme tidurnya, ya kan? Semula pengen tidur, tapi karena ada tenggang waktu yang harus deadline yang harus diselesaikan kan, dia memaksakan diri untuk overtime-nya lebih panjang dari temennya kan. Setelah sekian tahun tiba-tiba malah keterusan sulit tidur. Sejauh mana ini bisa dicegah atau solusinya, Dok? Jadi banyak ya kasus seperti itu banyak. Jadi namanya pola kebiasaan ya, gangguan dalam kebiasaan sehingga mempengaruhi ritme irama dari tidur. Dan ini sebenarnya bisa diatasi ya. Jadi kalau misalnya seorang individu, bukan berarti kalau orang tidak bisa tidur malam, bukan berarti dia gangguan tidur, insomnia. Nah, ternyata malam tidak bisa tidur, paginya tidurnya ngorok lama gitu ya. Bukan berarti begitu. Tapi kalau dia bisa malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa tidur, untuk membayar hutang tidurnya itu dia tidak bisa, baru kemungkinan itu nanti akan disebut dengan insomnia. Nah, agar tidak mengalami hal itu, maka dia harus menyesuaikan diri. Pola tidurnya itu kalau dia pas jaga malam terus misalnya, maka siang dia harus membayar. Sehingga nanti ketika dia pensiun sudah tidak jaga malam ke bawah itu ya. Nah, itu tidak ke bawah nanti. Baik. Kemudian kalau misalkan obat nih ya. Wah, ini sekarang obat ini luar biasa nih. Sekarang kan era digital ini kan, orang bisa saja kan mendatangkan obat ya tanpa harus kemana-mana, tanpa harus tanya sini kepada ahlinya kan. Ini sejauh mana menggunakan obat untuk mengatasi problem-problem seperti itu? Kalau penggunaan obat ini di luar khususnya bidang psikiatri ya, ini akan cenderung nanti salah obat, cenderung salah obat sehingga nanti berisiko untuk ketergantungan.
Nah, kalau sudah resiko ketergantungan nanti timbul sakit lagi. Nambah ya? Nambah sakitnya. Jenis sakitnya gitu, nambah ya? Nambah. Ya, Jadi ya. bukan berkurang, tapi justru nanti bertambah. Jadi kalau dia sudah ketergantungan, nanti mungkin akan muncul problem emosional yang lain lagi, semakin bertambah lagi. Kan itu ada dok, kan orang stres misalnya ya. Iya. Larinya kan kayak itu nama atau julukan atau gimana ya? Obat penenang. Oh iya. Nah itu penenang yang bagaimana sih dok sebenarnya? Oh, iya. Apa hanya gara-gara semula resah nggak bisa tidur minum itu jadi tidur kelihatan nampak tenang akhirnya dinamakan obat penenang atau gimana? Iya. Jadi obat-obat penenang yang dikatakan obat penenang ini termasuk golongan apa namanya? Ansiolitik. Ansiolitik itu obat yang digunakan untuk mengurangi kecemasan. Untuk membantu mengurangi kecemasan. Tapi dia keadaan tidur atau masih terjaga? Bisa saat terjaga, bisa akhirnya karena cemasnya berkurang, akhirnya nyaman, dia bisa tidur nyaman, terus tidur bisa rilis ya gitu tidur ya. Dan sering disalah artikan itu obat tidur. Itu. Gitu. Sering diartikan sebagai itu obat tidur, jangan ke psikiater, itu nanti diberi obat tidur gitu. Nanti kalau diberi obat tidur nanti ketergantungan kan gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu obat bukan untuk obat tidur, walaupun bisa dimanfaatkan. Ya. Nah itu yang mungkin salah digunakan oleh masyarakat. Ya. Jadi utamanya adalah mengurangi kecemasan, sehingga karena kecemasannya berkurang, dia lebih nyaman sehingga dia bisa tidur gitu. Jadi bisa dikatakan lebih aman apabila seseorang mengalami gangguan ritme hidupnya itu tadi ya. Iya. Lebih baik datang ke psikiater dulu ya. Iya. Terus nanti biar ada dialog di situ. Iya. Ada tegak diagnosanya. Nah, obatnya apa tinggal nunggu terima gitu aja. Iya. Itu mudahnya begitu. Nah, tetapi bukan semata obat. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan, obat ini hanya membantu. Nah, maka terkait dengan topik kita pada siang hari ini, modalitas yang bisa digunakan selain nanti pemberian obat gitu ya. Justru ini ketika dia sudah mulai tenang, justru aspek religi dan spiritualnya itu apabila bisa ditingkatkan atau diperbaiki, dioptimalkan, itu akan lebih efektif untuk penanganan gangguannya. Nah sekarang seseorang yang taruhlah ada pasien nih datang ke dokter ini ya. Dia kan paradigmanya mesti saya mau ke psikiater nih cari obat. Nah kan pasti gitu kan. Nggak mungkin cari nasihat gitu. Nah itu kan datang ya. Nah ini sentuhan religi dan spiritualnya itu di sisi sebelah mana? Apakah kalau misalnya Muslim Anda sholatlah, atau kalau agama lain Anda mendekatkan diri di aspek agama yang Anda yakini atau gimana? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita break dulu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di spesialis. Silakan disiapkan di 02716793.000 untuk di live telepon. Kemudian di SMS ataupun di WA silakan di 08112553.000. Kita akan segera kembali di spesialis setelah yang satu ini. Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan spesialis siang hari ini. Masih bersama Dr. I Gusti Bagus Indro Nugroho, spesialis kedokteran jiwa. Tema kali ini adalah peran religi dan spiritual dalam kesehatan mental. Tadi sudah bincang-bincang, setidaknya sudah kita dapatkan gambaran bahwa gangguan mental ataupun apa namanya, entah stres, depresi atau yang dialami manusia insan kekinian ini ya, itu sejatinya tidak hanya bagaimana kita mencari obatnya, tetapi solusinya yang paling mendasar yaitu tentang pendekatan religi dan spiritual. Nah, bagaimana caranya nanti kita lanjutkan. Tapi sebelumnya kita sapa dulu yang ada di pertanyaan ini dok ya. Mumpung ada banyak waktu, nanti sambil tadi pertanyaan yang masih menggantung disisipkan nggak apa-apa dok ya? Baik, boleh. Yang pertama dari Ibu Yatmi di Semen, Gunung Kidul dok. Pertanyaannya simpel ini, tapi sulit dilakukan. Apakah marah itu juga gangguan kejiwaan dok? Demikian. Iya, terima kasih Bu Yatmi atas pertanyaannya. Jadi marah sendiri itu kalau hanya
ada alasannya satu, ya. Kalau ada alasannya itu normal. Tapi kalau terus-terusan marah, berkelanjutan, ya, berkelanjutan dan tak berkesudahan, tak berkesudahan, nah, atau sedikit-sedikit marah, ya itu menunjukkan memang ada gangguan dalam pengendalian emosi. Nah, sehingga memang perlu dilakukan terapi untuk mengendalikan emosi, mengendalikan marahnya tadi. Karena ketika seseorang marah itu pasti berpengaruh juga terhadap fisiknya gitu, pasti jantungnya akan berdebar, tekanan darahnya nanti reaktif sekali, nah, gitu. Insulin sehingga resistensi insulin juga. Itu akhirnya terganggu semuanya gitu ya. Nah ini kalau terus-terusan akhirnya juga berpengaruh kepada fisik. Nah, maka sangat penting untuk mengendalikan marah itu. Nah, dan modalitas yang sangat bagus, sangat kuat ya aspek religi dan spiritualnya. Nah, kalau orang sudah memahami bahwa ada pesan Nabi jangan marah, gitu, maka dia memahami oh ini karena perintah Nabi, ya, dia akan lebih kuat lagi untuk berusaha mengendalikan marahnya. Itu sudah puncak ya. Kalau udah perintah Nabinya terus mau apa lagi gitu ya. Baik. Cukup itu Dok ya? Ya baik, kita lanjut ya. Demikian ya Ibu Yatmi di Semin Gunung Kidul, semoga bisa ditangkap. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari saudara kita ada di Tawangsari nih Dok ya. Kita nggak tahu nih gendernya apa, apakah pria ataupun wanita ya. Saya pernah ke psikolog Dok, dan saya divonis mengalami anxiety akut. Saya terkena anxiety karena mengerjakan skripsi, dan ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa sembuh dari anxiety itu? Soalnya pernah menginap di RSJ selama 2 hari 1 malam. Demikian Dok. Ya, jadi untuk kesembuhan gangguan jiwa ya, untuk kesembuhan gangguan jiwa ini banyak faktor yang terlibat ya, banyak faktor yang terlibat. Yang pertama tadi kepatuhan dalam pengobatan, ya, kepatuhan dalam pengobatan. Diharapkan itu pasien itu patuh dalam pengobatan sehingga dia tidak ngatur sendiri dalam obat-obatnya itu, sehingga nanti akan memiliki efek yang baik untuk secara biologis, karena gangguan jiwa tadi bukan semata-mata faktor biologisnya gitu ya, faktor psikisnya gitu ya, tetapi juga faktor biologisnya, di mana ada istilahnya itu kekacauan dalam neurotransmitternya di otak. Ya, zat-zat yang ada di otak itu ada yang kacau, dan itu perlu dibantu dengan obat-obatan, apalagi sampai anxiety akut sampai opnam di rumah sakit jiwa ini cukup berat berarti gitu ya. Kemudian di samping kepatuhan dalam minum obat juga ada faktor psikologis pribadi individunya sendiri, yang mana dia harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan kapasitas mentalnya. Ya, kapasitas mentalnya harus berusaha ditingkatkan, sehingga dia juga bisa menyadari kekurangannya apa saja. Kalau misalnya dia tidak mampu untuk meningkatkan kapasitas mentalnya, maka dalam terapi, dalam kepatuhan terapi dia bisa konsultasi dengan psikiater, dengan dokter yang merawat. Itu bagaimana meningkatkan kapasitas mentalnya sehingga tidak mudah tersulut ansietas, tidak mudah tersulut cemas gitu ya. Nah, terus di samping itu juga faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan sebagai faktor pendukung untuk kesembuhan pasien, sebagai faktor pendukung untuk pasien meningkatkan kapasitas mentalnya. Ya kadang-kadang keluarga sudah menganggap kamu sudah normal kok, kamu sudah baik, karena pasien sudah mulai bisa mengendalikan emosinya. Tetapi sebenarnya pasien masih merasa butuh dukungan dari keluarga. Nah, itu kadang-kadang justru pasien itu dilarang untuk berobat lagi. Sudah, kamu tidak usah berobat karena nanti kamu ketergantungan gitu. Nah, padahal masih butuh
pada pasien ini untuk meningkatkan kapasitas mentalnya, sehingga nanti kalau sudah optimal kapasitas mentalnya, sehingga dia nanti bisa menghadapi berbagai problem yang dihadapinya di masa yang akan datang gitu. Walaupun perlu kita sadari bahwasanya namanya gangguan mental, gangguan jiwa itu bukan berarti terus kalau sudah sembuh nanti tidak bisa kambuh ya. Bisa kambuh lagi apabila gitu ya, tadi kapasitas mentalnya menurun, kemudian faktor fisiknya juga menurun, kemudian lingkungan di sekitarnya juga memberi tekanan yang cukup besar bagi pasien. Jadi ada kemungkinan untuk kambuh lagi. Tapi kalau kapasitas mentalnya tetap optimal, mudah-mudahan itu tekanan dari lingkungan, kemudian penyakit fisik yang mungkin dihadapi tidak akan menimbulkan gangguan mental yang bermakna buat pasien. Gitu. Ya. Baik. Nah, dilanjut yang tadi, Dok. Ya. Harus bagaimana ini? Apakah harus sering-sering datang ke masjid bagi yang muslim, atau yang lain datang ke tempat ibadah masing-masing, atau lebih sering mempelajari buka kitab kepercayaan masing-masing, gimana, Dok? Ya, jadi untuk aspek religi dan spiritual ini jarang disadari itu sebagai komponen yang penting, ya, yang penting untuk kesembuhan pasien. Sehingga kita sering mengingatkan atau mendorong pasien untuk meningkatkan aspek bidang religi dan spiritualnya, atau bahkan menggunakan aspek religi dan spiritual itu untuk membantu kesembuhan yang lebih baik, lebih cepat gitu ya. Tetapi ada beberapa ya yang mungkin kita sarankan, kamu ibu mungkin perlu banyak sholat, banyak dzikir gitu ya. Sholat, banyak dzikir. Atau kalau yang agama yang lain, dia akan mungkin aktif beribadah menurut kepercayaannya masing-masing gitu ya. Itu kita dorong agar mereka nanti bisa mendapatkan hasil kesehatan mental yang lebih baik. Nah, walaupun pasien kadang-kadang ya yang kita dapati, pasien sudah berzikir, sudah sholat, sudah baca Quran, tapi kok masih cemas, masih khawatir, masih sedih gitu. Itu banyak yang kita dapati. Nah, ini berarti ada sesuatu hal yang yang belum terurai, masalah yang belum terurai pada diri pasien itu. Nah, ini semakin pasien itu nanti bisa terbuka ya, menyampaikan sebenarnya problem utamanya apa, sehingga kita bisa membantu untuk mengajarkan kepada pasien bagaimana cara mengatasi problem-problem itu. Walaupun misalnya problem itu sudah masa lalu ya. Misalnya seorang anak dia mengatakan orang tua saya dulu galak sekali gitu, saya sampai dipukul, dan macam-macam gitu ya. Sehingga sampai dewasa pun dia terbebani dengan hal-hal seperti itu. Nah, dan ini juga memicu kambuhnya gangguan yang dia alami. Nah, ini kita membantu bagaimana pasien bisa istilahnya mengikhlaskan, kalau bahasa kita ya, mengikhlaskan kejadian yang lalu itu sudah lego. Kalau bisa ya diikhlaskan. Nah, gimana ikhlas? Saya sudah ikhlas gitu, kadang pasien gitu. Sudah ikhlas tapi kok masih hadir saja. Lah, itu kita memang perlu beberapa teknik, ada cara untuk bagaimana menghilangkan itu. Ya. Gitu. Berarti bisa saja cari kesibukan yang positif ya. Jangan sampai longgar pikiran kita, bengong begitu kelamaan ngeblank. Ya, baik. Tapi itu ada semacam upaya nih ya, ikhtiar lah ya, fisik atau gimana ya bisa dikatakan, kayak meditasi begitu, atau yoga atau apa gitu. Itu kan kayak kalau kita lihat, saya belum pernah ngalami sih, belum pernah ikut ya. Itu kelihatannya kayak, wah ini berarti mungkin ini solusi mencari ketenangan jiwa. Apakah itu salah satu bisa digunakan atau bagaimana? Ya. Jadi yoga dan meditasi itu udah banyak diteliti ya. Udah banyak diteliti dan memang berpengaruh signifikan
untuk kesehatan mental. Ya, karena di situ dilatih macam-macam kan, ya dilatih macam-macam, terutama mengendalikan suasana emosi. Oh, macam-macam ya dok. Saya pikir cuman gimana caranya diem sejenak 1 jam 2 jam. Itu ada banyak tekniknya itu ada banyak tekniknya gitu ya. Dan sebenarnya kita umat Islam itu juga ya zikir, sholat itu termasuk untuk membantu untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Perintahnya jelas kan? Jelas. Berzikirlah, niscaya hatimu tenang kan gitu. Tenang, ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya dok ya. Dari Bapak Santoso di Tulungagung. Ya. Apakah orang yang selalu mikir berat bisa bikin rambut rontok, tensi tinggi dan lain-lain dok? Ya ini keterkaitan antara psikis dan fisik. Ya, keterkaitannya seolah-olah tidak terkait, padahal sebenarnya sangat terkait. Ketika seseorang itu memang dalam tekanan yang berat, kan dia mesti berpikir lebih keras, gitu ya. Secara fisik nanti akan juga berpengaruh. Nah, tergantung orang itu kelemahan fisiknya di bagian apa, gitu ya. Kalau mungkin ada seorang individu dia memang kalau berpikir berat itu kelemahannya adalah rambutnya jadi rontok, bisa saja terjadi. Kalau mikir berat itu bisa saja jadi lambungnya kambuh, gitu, sakit mah. Kalau mikir berat bisa nanti jadi jantungan, gitu ya. Bukan penyakit jantung tapi jantungan, gitu ya. Jantungan itu diperiksa jantungnya normal tapi ternyata keluarnya kok kayak sakit jantung. Gitu. Saya dada ini berat kayak ditusuk sesak dan lain sebagainya. Padahal dicek ya nggak kenapa-napa ya. Kenapa gitu ya. Itu karena fisik. Tapi kalau terus seperti itu, gitu, nanti akhirnya betul-betul sakit jantung. Gitu. Jadi mewujud bener akhirnya ya. Mewujud bener akhirnya. Jadi kayak gejalanya dirasakan, tapi belum nyata adanya karena alat tidak mendeteksi itu. Tapi karena jadi habit, muncullah itu akhirnya ya. Muncul. Wah, bahaya ini pemirsa nih. Jangan sering teratapan dan jantungan ini. Iya. Demikian dok ya. Ya, kita lanjut dok. Masih ada pertanyaan ini. Dari Pak Supriyono di Batang. Dokter, mohon maaf, apa perbedaan orang gila dan gangguan jiwa? Demikian. Ya. Jadi ada istilah orang dengan ODGJ itu ya? ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Ada orang dengan masalah kejiwaan. Oh iya. Ya. Kalau orang dengan gangguan jiwa itu kelompoknya itu adalah kelompok yang berat termasuk orang gila. Ya, orang gila itu istilah kita itu skizofrenia. Ya, skizofrenia. Kemudian kalau orang dengan masalah kejiwaan, ini orang waras itu beda lagi. Labil ini. Sedang ada masalah, memang sedang ada problem. Kalau menghadapi masalah, dia emosinya tidak stabil, gitu. Sehingga perlu memang dua-duanya. Itu kadang-kadang kan takut, wah berarti gangguan jiwa. Asosiasinya kalau gangguan jiwa itu gila, padahal tidak. Paradigma di publik kan larinya ke situ ya. Iya, larinya ke situ. Wah, udah gila orang ini. Udah gila gitu ya. Kalau stres dianggap itu gila juga. Gitu ya. Stres adalah awal pintu menuju gila gitu. Tapi sebenarnya ada perbedaan. Ada perbedaan dok, ya. Jadi kita merespon pun juga beda ya. Perlakuannya juga beda. Kalau orang gila itu mereka tidak bisa membedakan antara fantasinya dengan realitas yang ada. Misalnya dia berfantasi bahwa dia jadi polisi di tengah jalan. Padahal kenyataannya kan bukan. Gitu. Maka dia nyemprit di tengah jalan kan gitu. Jadi dia tidak bisa membedakan fantasi dan perspektif dia petugas nih. Ya. Tapi kalau dia orang dengan masalah kejiwaan itu masih bisa membedakan antara fantasinya dan realitasnya. Cuma dia tidak bisa mengendalikan emosinya, perasaannya untuk mengatasi problem-problem yang sedang dia hadapi. Itu. Ada kalau kita juga pernah tahu itu untuk melepaskan kepenatan. Itu kan ada yang teriak gitu, cari tempat sunyi yang lapang di luar, kau teriaklah gitu.
kayak semacam ya sesaat lah itu, solusi pendek lah gitu. Sejauh mana itu kebenarannya? Mitos apa fakta itu? Kalau mitos ya, termasuk banyak mitos. Dan itu memang terapi terapi pengeluaran emosi yang ada tujuannya. Ya. Tapi kalau tidak ada tujuannya, nanti juga tidak akan berhasil. Nah, kalau itu memang disarankan oleh psikiater, misalnya cari waktu, kemudian tempat yang pas gitu ya. Hari waktu, biar nggak dikonsumsi publik ini ya. Gitu ya. Nah, itu bisa, kalau dia bisa mengatur dengan baik, itu akan bisa meredakan emosinya. Tetapi ada cara-cara atau teknik-teknik yang lain gitu yang bisa diajarkan tidak dengan cara yang seperti itu gitu. Yang jelas kalau kita lebih cenderung menggunakan perspektif agama Islam khususnya, kita sudah diajarkan seperti itu ya. Kita lebih mendekatkan diri pada Sang Ilahi lewat sholat ataupun zikir itu tadi. Itu solusinya jelas seperti itu ya. Baik Dok, ini sudah di penghujung perjumpaan, boleh disampaikan sebagai closing statement sekaligus nasihat untuk pemirsa. Silakan Dok. Ya, baik. Jadi pemirsa sekalian yang berbahagia, bahwasanya gangguan mental ini sangat banyak. Gangguan mental ini sangat banyak dan perlu kita waspadai bersama. Dan bukan berarti ketika seseorang mengalami gangguan jiwa itu menunjukkan bahwa kapasitas mentalnya itu buruk. Tetapi karena tekanan-tekanan yang cukup besar, sementara tidak ada dukungan dari lingkungan di sekitarnya, seseorang mungkin juga akan mengalami gangguan jiwa walaupun kapasitas mentalnya baik. Ya, demikian pula ada faktor biologis, ada faktor fisik, kapasitas mentalnya baik, tetapi karena mungkin memang ada kelainan dalam fisiknya, sehingga dia mudah untuk mengalami gangguan jiwa. Sehingga jangan sampai pemirsa sekalian menganggap gangguan jiwa itu sama dengan gila atau karena dianggap orang itu berarti memang lemah dari sisi mental gitu ya. Karena memang kadang-kadang memang orang perlu bantuan untuk meningkatkan kapasitas mentalnya walaupun hanya sesaat. Banyak kasus mereka hanya dengan bimbingan sekali, 2 kali itu sudah pulih selamanya dan tidak kambuh lagi. Nah, ini mungkin perlu dorongan di sekitar kita bagaimana kita mengatasi problem-problem emosional orang-orang di sekitar kita sehingga tidak bermasalah di masa depan, dan bagaimana kita menggunakan agama kita, religi dan spiritualitas kita ini untuk membantu kondisi kita. Misalnya kalau kita mengalami problem emosional, itu bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bisa meningkatkan hubungan kita dengan komunitas di sekitar kita sehingga kita bisa mendapat sharing pengalaman, bantuan itu, sehingga kita akan lebih lebih meningkat kapasitas mental kita, lebih sehat dan lebih optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari circle yang tepat ya, Dok. Circle yang tepat. Jangan salah circle. Jangan salah circle. Baik, terima kasih Dok atas pencerahannya. Insya Allah kita nantikan berikutnya ya, Dok. Masih banyak lah kalau ini ditelusuri lebih mendalam ya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan spesialis siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamula Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.